Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan saya Nurul Aulia Fadillah, nomor induk mahasiswa T20194095. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan mengenai pembelajaran dari rumah ke rumah atau yang biasa kita sebut dengan kata daring. Yang mana pembelajaran ini bertempat di kelas 4, tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di sekitarku. Namun, pada pembelajaran kali ini, saya akan lebih terfokus kepada mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial atau IPS. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempraktikannya langsung mengenai pembelajaran daring. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai habis ya adik-adik. Dan jangan lupa simak pembelajaran yang akan saya sampaikan. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sudah makan belum? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya jargon untuk kalian biar tambah semangat. Gini, nanti ikutin ya. Ya. Mana siswa? Gini lihat di sini. Mana siswa yang cerdas? Nanti jawabnya gini. Ini siswa yang cerdas gitu ya. Terus mana siswa yang pintar? Ini siswa yang pintar. Terus mana siswa yang aktif? Ini siswa yang aktif. Terus mana siswa yang keren? Ini siswa yang keren. Di mana? Di sini. Siapa? Kita siswa MI Tarbiyatul Muqtadiin. Gitu ya. Oke? Mulai? Oke. Tuh udah 3. Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Enggak, kurang kompak. Yang kompak, yang keras. 1, 2, 3. Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Mana siswa yang pintar? Ini siswa yang pintar. Mana siswa yang aktif? Ini siswa yang aktif. Mana siswa yang keren? Ini siswa yang keren. Di mana? Di sini. Siapa? Kita. MI Tarbiyatul Muqtadiin. Lagi. Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Mana siswa yang pintar? Ini siswa yang pintar. Mana siswa yang aktif? Ini siswa yang aktif. Mana siswa yang keren? Ini siswa yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Kita tadi. Nah anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran mengenai Ayo dibaca, 1, 2, 3. Provinsi. Nama. Seringnya nih, Seringnya dijadikan. Nah anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajarannya ya. Ya, Nah, jadi provinsi adalah suatu kesatuan teritorial yang sering dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Nah, contoh dari provinsi itu ada yang tahu nggak? Enggak. Contoh dari provinsi itu seperti Provinsi Jawa Timur yang sekarang kita tinggali, terus Jawa Tengah, terus Jawa Barat. Nah, itu yang dinamakan provinsi. Ada juga Provinsi Sumatera Utara, terus Provinsi Papua, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang ada di Indonesia ini. Ya, setelah kita menerangkan provinsi,
Kemudian beralih ke ketampakan alam di Indonesia. Ketampakan alam di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu ketampakan alam di Indonesia di daratan dan juga ketampakan alam Indonesia di lautan. Kita akan membahas ketampakan alam di Indonesia yang daratan dulu ya. Ketampakan daratan kan identik dengan tanah, ya kan? Tanah merupakan tempat manusia berpijak. Hampir semua aktivitas manusia dilakukan di atas tanah. Kalian tahu nggak sih tanah itu apa? Tahu tanah nggak sih? Tahu? Nggak tahu? Tanah loh, yang tempatnya kalian berpijak. Di mana? Di bawah. Di bawah, betul. Tanah seringkali dijumpai ya di sekitar sini yang kita pijak setiap hari. Terus ada juga tanah yang ada di dalam laut daratan. Bukan. Di Dalam laut. Ya, di dalam laut, pintar. Cepat. Maka dari itu, tanah sangat penting bagi kita yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Manfaat tanah yang masih hidup yaitu tempat kita berjalan, tempat kita mendirikan rumah dan lain sebagainya. Terus ketampakan alam di wilayah daratan itu dibagi menjadi 4, yaitu ada daratan rendah, daratan lembah, daratan tinggi atau plato, dan juga dataran gunung dan pegunungan. Yang pertama daratan rendah dulu. Dataran rendah adalah tanah yang digunakan relatif datar dan luas seperti lapangan. Ya, lapangan. Terus kayak yang dibangun rumah-rumah itu kan datar itunya. Terus lembah. Lembah adalah bagian permukaan bumi yang rendah dan terdapat di kanan kiri sungai atau di kaki gunung. Jadi lembah itu misal kayak kita contohkan sungai, ya kan sungai kan ke bawah. Terus di sebelah kanan kirinya sungai kan ada tanah. Nah, itu yang dinamakan lembah. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato adalah tanah datar yang ketinggiannya ratusan sampai ribuan. Tinggi ini biasanya udaranya sejuk, sehingga banyak didatangi orang untuk menikmati pemandangan alam dan hawa sejuk. Ya, contohnya di daerah Pakel. Kan di Pakel kan kayak naik gitu kan ya? Itu. Kayak naik Itu dataran tinggi. Tapi bukan gunung ya, tapi bukan gunung. Ya udah. Pokok dataran tinggi itu identik dengan hawa sejuk. Tapi dia tuh ke atas, cuma bukan gunung, bukan pegunungan. Paham? Ya. Selanjutnya gunung dan pergunungan. Gunung berapi atau gunung yang masih aktif adalah gunung yang masih di lain waktu itu kan bisa meletus gitu. Terus pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung yang sambung menyambung satu dengan lainnya. Jadi pegunungan itu jajaran antara gunung dengan gunung lainnya. Misal bukan gunung hanya satu, jadi ada gunung, terus di sampingnya ada gunung lagi, terus ada gunung lagi gitu. Itu pegunungan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk materi selanjutnya kan tadi ketampakan alam di Indonesia kan ada 2, di daratan dan juga di lautan. Yang di daratan kan udah. Sekarang kita berlanjut ke perairan. Iya, ke lautan. Nah, sekarang pantai. Yang pertama pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai. Maksudnya pantai itu bukan, ya kan ada laut. Laut kan ada yang di pinggir, ada yang di tengah. Nah, yang di pinggir itu yang dinamakan pantai. Ya, kalau yang di tengah itu laut. Oke? Paham? Gitu. Terus selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan 2 pulau. Manfaat selat di Indonesia adalah untuk penyeberangan di antara 2 pulau. Jadi misalnya kayak di pelabuhan itu yang mau ke Bali, kan antara Jawa, Banyuwangi sama Bali. Terus itu kan ada penyeberangan. Nah, itu yang dinamakan selat. Kemudian teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan itu. Kemudian ada laut. Laut merupakan perairan
yang luas dengan ciri airnya yang asin. Laut banyak menghasilkan ikan dan juga rumput laut. Karena ada rumput laut yang biasanya kalian makan di rumah. Terus ada sungai. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu sungai. Kemudian ada danau. Danau adalah daerah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Jadi danau itu gini, ada gunung ya, ada gunung atau bukit. Itu di pinggir-pinggir, kemudian di tengahnya itu ada kayak sungai, bukan sungai, cekungan yang isinya air kayak kolam. Ya. Itu yang dinamakan danau. Terus kemudian setelah pembelajaran selesai, ibu mempunyai permainan untuk kalian. Bagi siapa yang tidak bisa, maksudnya gagal dalam permainan ini, nanti ada hukuman tersendiri dari ibu. Oke? Jadi harus konsentrasi. Ya, Bu. Ini instruksi dari ibu dulu. Kalau ibu bilang ular, kalian bilang pendek. Ya. Ya. Terus kalau ibu bilang semut, kalian bilang panjang. Oke. Ya. Ya. Kalau ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Oke. Ya. Ya. Terus kalau ibu bilang ayam, kalian bilang besar. Oke. Oke? Oke. Ingat, Ya. kalau ular pendek. Pendek. Kalau ular Pendek. Kalau semut Panjang. Kalau gajah Kecil. Kalau ayam Besar. Kita coba. Besar. Kecil. Besar. Pendek. Panjang. Gajah. Kecil. Ayam Besar. Semut panjang. lagi. Terus ular Pendek. gajah Kecil. maju. Ya, ini enaknya kita beri hukuman apa? Hukuman es krim 100. Ditanya aja ya. Ayo. Nah, Lima, ya. karena ada 5 salah, sekarang ibu tanyain. Sungai adalah air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran bawah. rendah. Gimana teman-teman? Bener nggak jawabannya dari Badai 5? Benar. Sekarang duduk. Itu nonton Iya. Nah, terus mau lanjut permainan? Iya. Mau. Ini, terus. Saya nggak ikut. Ayam. Besar. Kecil. Panjang. Kecil. Apa? Gajah. Kecil. Panjang. Iya, betul. Terus ayam. Ular. Pendek. Terus baiklah, sudah. Kalian sudah tidak mengantuk kan? Enggak. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, maka pembelajaran hari ini kita tutup, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca wal asri bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya adik-adik, bagaimana pembelajaran daring itu. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.